Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Kamali, Guru Pengampu Mapel Bahasa Indonesia, yang pada kesempatan ini kita masih tetap akan membahas bab surat lamaran pekerjaan. Sehat dan tetap semangat ya para siswa. Para siswa, pada kesempatan ini kita masih akan membahas bab surat lamaran pekerjaan. Mengapa? Karena kalau kita cermati bab surat lamaran pekerjaan itu sudah kita bahas selama 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita telah membahas tentang isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Kemudian pertemuan kedua kita membahas unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan pertemuan yang ketiga, kita mencoba melakukan penilaian harian tentang bab surat lamaran pekerjaan. Dan hasilnya ternyata masih jauh dari harapan, masih belum memuaskan kita semua. Untuk itulah pada kesempatan kali ini ya, mari kita perkuat pemahaman tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi pertemuan kali ini kita lebih mengarah kepada refleksi dan penguatan pemahaman. Jadi materi-materi yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan yang lampau, saya akan pertegas pada pertemuan kali ini. Para siswa, kalian bisa cermati di layar yang ada di depan kalian. Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan 2 Agustus 2001, hal surat lamaran kepada YTH Bapak Kepala Bagian Personalnya PT Gilang Mutiara, Jalan Dr. Stomo nomor 61 Slawi. Dengan hormat dan sebagainya. Sampai demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat kami Garwe Santoso. Kalau kita cermati seperti yang juga sudah kita bahas pada pertemuan awal, bahwa surat lamaran pekerjaan isinya apa? Ini isi. Yang pertama di sini ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada perihal surat, ada alamat surat atau alamat tujuan surat, ada salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada isi surat, ada paragraf penutup, ada salam penutup, dan ada nama serta tanda tangan pengirim. Itu kurang lebih isinya. Strukturnya ya kita awali dengan tempat dan tanggal surat, perihal surat, alamat surat, dan seterusnya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mantapkan tentang bagaimana sih kaidah penulisan tempat dan tanggal surat. Nah, supaya kalian memahami kaidahnya, tidak sekedar ada tempat dan tanggal surat. Yang pertama, tentang penulisan tempat dan tanggal surat itu diatur bahwa penempatannya, penulisannya ditempatkan pada margin kanan atas. Margin itu batas pinggir, ya, margin batas pinggir. Jadi margin kanan atas berarti di batas pinggir atas, sekitar di sinian. Terdiri atas nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Antara nama tempat dan tanggal, dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya, tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, tahun tidak boleh disingkat. Nah, itu kaidah yang mengaturnya. Sebagai bukti bahwa kalian sudah paham, mari kita lanjut tentang contohnya. Mana yang betul? Mana yang penulisannya sudah tepat?
Contoh 1, bala pulang 2 Agustus 2021. Bisakah contoh 1 ini terkait penulisan tempat dan tanggal surat bisa diterima sesuai kaidah? Tentu saja jawabnya belum. Mengapa? Nah, satu kelemahannya di sini itu antara nama tempat dan tanggal belum dipisahkan dengan tanda koma. Itu kesalahannya, sehingga contoh 1 belum bisa diterima. Kemudian contoh 2, ya, bala pulang, 2/8/2001. Bisa diterima? Tentu saja ini juga belum bisa diterima. Mengapa? Karena pada ketentuan penulisan bulan, ini loh, bulan ditulis dengan huruf. Nah, ini tertulis angka. Karenanya contoh 2 juga belum bisa diterima. Contoh yang ketiga, bala pulang 2 Agustus 21. Bisa diterima? Ini pun belum bisa diterima. Kesalahannya ada di mana? Tahun tidak boleh disingkat. Nah, ini 2001. Kenapa tahun tidak boleh disingkat? Karena salah satu fungsi surat selain sebagai alat komunikasi juga berfungsi sebagai dokumen. Kalau misalnya kamu menulis surat hari ini, ya, tertanggal 2 Agustus 2021, lalu tahunnya ditulis 21, nanti orang akan menerjemahkan macam-macam. Tahun 2001 itu tahun berapa? Ya mungkin 2001. Atau mungkin tahun 121 atau mungkin 1021 atau 2000, artinya sebagai dokumen ini jadi lemah. Maka dari itu penulisan tahun itu tidak boleh disingkat. Yang keempat, ya, contoh yang keempat, bala pulang. Di sini ada tanda koma, di sini tanggal 2 bulan Agustus ditulis dengan huruf 2021. Inilah merupakan contoh yang bisa kita terima, yaitu antara nama tempat dengan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Ya, tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf, tahun tidak boleh disingkat. Jadi sekali lagi, penulisan yang bisa diterima sesuai kaidah adalah contoh nomor 4 ini. Selesai para siswa terkait dengan penulisan tempat dan tanggal surat. Sekarang unsur yang kedua atau struktur bagian surat yang kedua yaitu lampiran dan hal surat. Nah, ketentuan penulisannya kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Kemudian angka dalam kolom lampiran setelah tanda titik 2 ditulis menggunakan huruf. Nah, contoh lampiran, ini tidak lam, titik tidak, tapi lampiran. Titik 2, 4 eksemplar misalnya. Ini 4-nya tidak ditulis dengan angka, tetapi dengan huruf. Nah, hal lamaran pekerjaan. Ini penulisan lampiran dan hal. Unsur yang ketiga, ya, ini alamat surat. Alamat surat. Nah, ini ada 4 contoh penulisan alamat surat. Yang pertama kepada YTH Kepala Bagian Personalia PTA Jalan Diponegoro No 17 Margasari. Yang kedua kepada YTH Bapak Kepala Bagian Personalia PTA Jalan Diponegoro Margasari. Yang ketiga YTH Bapak Kepala Bagian Personalia PTA Margasari. Yang keempat, nah, mana yang bisa kita terima dari contoh penulisan alamat surat ini? Nah, untuk bisa memastikan mana yang bisa kita terima, kalian harus mencermati dulu bagaimana sih ketentuan penulisan alamat surat. Nah, ini ketentuan penulisan alamat surat. Yang pertama ditulis pada margin kiri atas. Margin, tadi sudah saya sampaikan, margin itu batas pinggir. Jadi alamat surat tidak ditulis di sebelah sini, tapi di sebelah kiri sini. Tanpa diawali dengan kata kepada. Ya, tanpa diawali dengan kata kepada. Ini yang sangat revolusioner para siswa. Jadi selama ini kamu jumpai yang namanya alamat surat itu diawali dengan kata kepada.
Namun ternyata ketika kita mencermati kaidahnya, penulisan alamat surat itu tidak perlu diawali kata kepada. Mengapa? Karena kepada itu merupakan konjungsi. Kalian masih ingat konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung yang dipakai untuk menghubungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Ya, yaitu konjungsi itu keberadaannya pada kalimat majemuk. Contohnya, ia mulai memegang tanganku ketika lampu dimatikan. Ini ada konjungsi ketiga. Kenapa? Menghubungkan klausa pertama, ia mulai memegang tanganku. Klausa kedua, lampu dimatikan. Dihubungkan menggunakan konjungsi ketiga. Atau contoh yang kedua, surat ini akan diberikan kepada Pak Dalban di Jatilaba. Nah ini klausa pertama, surat ini akan diberikan. Yang kedua, Pak Dalban berada di Jatilaba. Nah, kepadanya sebagai kata penghubung. Ya. Nah, pada alamat surat itu hanya terdapat satu klausa. Ya. Pak Dalban ada di Jatilaba. Hanya ini. Maka tidak perlu menggunakan kata penghubung kepada. Ya, kalau kalian ingin tambah pemahaman, ini saya berikan contoh analogi. Analogi itu contoh dalam bentuk lain untuk membantu mempermudah pemahaman. Misalnya kalian memiliki dua batang besi. Dua batang besi itu akan disambung dijadikan satu. Kan kamu memerlukan penyambung. Apa itu penyambungnya? Bermacam-macam. Bisa berupa dilas, diklem, atau dibaut. Ya, karena dari dua batang besi itu ingin kamu jadikan satu, ingin disambung supaya lebih panjang, maka perlu ada penyambungnya, perlu ada konjungsinya, perlu ada penghubungnya. Nah, permasalahannya ketika kamu hanya memiliki satu batang besi, apakah perlu penyambung? Tidak perlu. Sama seperti alamat surat ini. Ya, jadi kata kepada itu merupakan kata penyambung, kata penghubung. Dipakai apabila ada dua klausa atau dua kalimat. Nah, alamat surat itu hanya terdapat satu kalimat. Ya, yaitu Pak Dalban berada di Jatilaba. Karena hanya satu kalimat, maka tidak perlu penyambung, tidak perlu kata penghubung kepada. Jadi pahami para siswa ya. Jadi sekali lagi ketentuan yang kedua, penulisan alamat surat tanpa diawali kata kepada. Yang ketiga, ketentuannya kata yang terhormat lazim disingkat dengan YTH. Ada titiknya. Kenapa? Karena merupakan singkatan. Ya, singkatan diakhiri dengan tanda titik. Ini secara umum ya, singkatan diakhiri dengan tanda titik. Meskipun ada beberapa pengecualian singkatan-singkatan yang tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kata sapaan bapak atau ibu tidak diperlukan jika tidak diikuti nama orang atau jika yang dituju jabatannya, maka tidak perlu ada kata sapaan. Contoh, YTH Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balapulang. Ini merupakan contoh yang tidak tepat sesuai kaidah. Kenapa? Karena Kepala SMA Negeri 1 Balapulang itu bukan nama orang, melainkan jabatan. Karena ini jabatan, maka tidak perlu diawali dengan sapaan bapak atau ibu. Beda kalau yang dituju nama orangnya, misalnya YTH Bapak Alam Goi Prasetyo. Nah, Alam Goi Prasetyo nama orang, maka boleh diawali sapaan bapak. Yang ketiga, yang berikutnya kelima, kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JEL. Ya. Kemudian yang keenam, kata nomor yang menjelaskan atau menunjukkan urutan rumah tidak perlu dimunculkan, termasuk disingkat menjadi no atau nomor rumah tak perlu diawali kata nomor, langsung sebutkan angkanya. Dan yang terakhir, dari ketentuan penulisan alamat surat tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Ini beberapa hal yang mengatur tentang penulisan alamat surat. Dari pemahaman ini, ya, kalian akan tahu dari 4 contoh tadi mana yang bisa kita terima. Kembali ke contoh. Ya, contoh yang pertama kepada titik 2 YTH Kepala Bagian Personalia, jelas ini tidak bisa diterima. Satu saja melihat di sini ada kata kepada itu sudah menyalahi kaidah. Yang kedua, masih ada kata kepada, ini juga tidak bisa kita terima karena menyalahi kaidah. Di samping ada kesalahan lain, ada nomor, ada PT ini.
Ya, yang ketiga, YTH Bapak Kepala Bagian Personalia PT Alam Lestari Raya Abadi JLN Diponegoro nomor 17 Margasari. Ini pun ternyata masih banyak kekurangannya. Contoh di sini ada sapaan Bapak. Mengapa? Kepala Bagian Personalia itu jabatan, bukan nama orang. Oleh karena itu tidak perlu diawali sapaan Bapak. Ya, kemudian di sini jalannya masih disingkat, masih diawali kata nomor. Nah, yang keempat YTH Kepala Bagian Personalia PT Alam Lestari Raya Abadi Jalan Diponegoro 17 Margasari. Tampaknya ini yang paling sesuai kaidah. Ya, Kepala Bagian Personalia sebagai jabatan tidak perlu diawali kata sapaan Bapak. Ya, juga tidak ada kata kepadanya langsung YTH yang terhormat. PT Alam jalan sudah benar, nomornya juga langsung sebutkan angkanya Margasari dan tidak ada tanda titik di sini. Bisa dipahami para siswa ya terkait penulisan alamat surat. Kita lanjut unsur yang berikutnya setelah alamat surat yaitu salam pembuka. Ya, salam pembuka. Bagaimana ketentuan yang mengatur terkait penulisan salam pembuka? Yang pertama ditulis pada margin kiri, margin batas pinggir lah ya, di bawah alamat surat. Ya, diawali huruf kapital. Ini kapital tidak pakai J ini, ketikanya otomatis lari ke J ya. Diawali huruf kapital, diakhiri tanda koma. Contoh. Ini juga ada beberapa contoh. Nah, kamu disuruh memilih mana yang bisa diterima. Ya, contoh yang pertama ini bisa diterima kah? Ya, bisa Pak. Wah betul. Nah, contoh yang pertama belum bisa diterima. Loh, alasannya? Ini kan diawali huruf kapital, ada tanda komanya. Nah, kesalahannya di sini para siswa. Diawali huruf kapital itu berbeda dengan setiap kata diawali huruf kapital. Kalau yang ini namanya tidak diawali dengan huruf kapital, tapi setiap kata diawali huruf kapital. Kata dengan diawali dengan D kapital, kata hormat diawali dengan H kapital. Padahal ketentuannya bukan setiap kata, tapi diawali huruf kapital. Sehingga yang kapital, yang huruf besar itu hanya pertama saja. Jadi contoh pertama ini, contoh yang A, belum sesuai kaidah. Sekarang contoh yang kedua. Ya, hampir sama dengan contoh yang pertama, kesalahan contoh yang kedua ada tanda titik. Karena ketentuannya diakhiri tanda koma. Contoh yang ketiga, dengan hormat. Nah, ini dengan hormat. Contoh yang ketiga ini bisa kita terima. Alasannya apa? Ini sudah diawali kapital, dengannya dengan dibesar. Hanya hormatnya H kecil. Ya. Apa bedanya yang A dengan yang C? Kalau yang ini namanya setiap kata diawali huruf kapital. Kalau yang ini diawali huruf kapital, hanya yang paling depan saja. Lalu diakhiri tanda koma. Jadi sekali lagi terkait dengan penulisan salam pembuka diawali huruf kapital, diakhiri tanda koma. Ditulisnya pada margin batas pinggir kiri, mepet ke kiri sini ya. Bagaimana dengan contoh yang keempat? Dengan hormat. Ini hampir sama dengan yang B. Kesalahannya di sini menggunakan tanda titik. Selesai para siswa terkait penulisan salam pembuka, kita lanjut unsur berikutnya yaitu paragraf pembukaan. Nah, paragraf pembukaan. Paragraf pembukaan itu berbeda-beda tergantung dasar yang kita gunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, memang dasarnya apa sih? Para siswa, sebelum lanjut ke paragraf pembuka, kita lari ke dasar pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jadi yang dimaksud dasar itu apa yang menjadikan kamu membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, mungkin kamu menjumpai adanya iklan menginformasikan tentang lamaran kerja. Atau mungkin pengumuman bisa di Depnaker,
bisa di sekolah, ya bisa dimanapun, atau bisa juga informasi seseorang. Ya, informasi seseorang, mungkin ini ada orang karyawan lalu menginformasikan bahwa di sini ada dan seterusnya. Atau tidak ada iklan, tidak ada pengumuman, tidak ada informasi. Namun kamu ingin pokoknya saya akan mencoba melamar. Maka itu namanya berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, apapun dasar yang kamu gunakan, yang penting cantumkan secara lengkap dasar itu. Nah, contohnya di paragraf pembuka ini. Bila bersumber dari iklan, maka di mana iklan itu kamu jumpai? Misalnya di media massa, di koran. Nah, koran itu terbitnya tanggal berapa? Ini harus kamu paparkan nanti di kalimatnya. Kemudian menginformasikan tentang apa? Tentang formasi apa? Ya, jadi iklan di mana, terbit tanggal berapa, tentang formasi apa. Contohnya berdasarkan iklan di Harian Suara Merdeka misalnya, tanggal 20 Juli 2021 tentang formasi untuk staf pembukuan pada PT Alam Lestari Jaya Abadi. Maka dengan ini ada seterusnya. Jadi kamu sudah mencantumkan dasar secara lengkap. Iklannya ada di Suara Merdeka, terbit tanggal 20 Juli, menginformasikan tentang staf pembukuan pada PT ini. Atau berdasarkan pengumuman nomor sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, yang terpampang di mana, menginformasikan apa, gitu. Karena saya memiliki keterampilan sesuai dengan ini, maka ini namanya paragraf pembuka. Berbeda-beda tergantung dasar yang kamu gunakan dalam menulis surat lamaran kerja. Lanjut. Berikutnya paragraf isi. Nah, paragraf isi. Tadi kan berdasarkan ini, maka dengan ini saya. Ketika masuk ke isinya apa sih paragraf isi dari intinya ini? Inti isinya adalah saya ngelamar, kan begitu. Saya berminat, maka ini masuk ke paragraf inti atau paragraf isi. Nah, kalau di paragraf pembukaan tadi, maka yang bertanda ini nama. Nah, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan, mengajukan, ini semua diawali dengan huruf kecil. Rincian-rincian ini diawali dengan huruf kecil. Alasannya apa? Masih merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Jadi ini jangan pakai N kapital, ini jangan pakai T kapital, J kapital, A kapital, ya, pakai kecil semua. Ya, maka saya mengajukan lamaran untuk formasi staf pembukuan pada PT Alam Lestari Jaya Abadi seperti tersebut ya. Berikutnya tambahan kelengkapan, biasanya dokumen-dokumen. Sebagai lampiran kami sertakan ini misalnya fotokopi ijazah, penulisannya betul ya saudara ya, ijazah terakhir, surat kesehatan dari dan seterusnya. Yang berikutnya unsur yang tidak jarang muncul di dalam surat lamar pekerjaan yaitu referensi. Referensi itu apa? Referensi itu memiliki beberapa makna. Ya, bisa referensi diartikan rujukan atau buku-buku sumber. Misalnya kamu datang ke perpustakaanmu apa? Mau cari referensi untuk pembuatan karya tulis misalnya. Karena referensi bisa diartikan buku-buku sumber. Nah, dalam konteks lamaran pekerjaan, referensi itu masuk ke pengertian yang kedua. Apa tuh yang dimaksudnya referensi? Referensi itu seseorang yang dipercaya oleh pelamar untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang jati diri pelamar kepada perusahaan jika diperlukan. Ya, jadi referensi dalam konteks lamaran kerja itu bukan buku sumber, tapi orang yang dijadikan rujukan. Seseorang yang dipercaya oleh pelamar untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang jati diri pelamar kepada perusahaan jika diperlukan. Ya, pertanyaannya, mengapa perusahaan meminta pelamar menyebutkan referensi? Ya, lalu siapa yang bisa dijadikan referensi? Para siswa. Pada dasarnya, yang namanya perusahaan mencari pekerja, ya toh, mencari tenaga kerja, itu kan tidak ingin salah pilih. Tidak ingin salah pilih.
Ya, karena apa? Akan bekerja untuk membesarkan perusahaan. Kalau salah pilih, bisa jadi nanti tidak menjadi berkembang perusahaannya, tetapi malah bisa hancur. Nah, agar tidak salah pilih, maka kadang-kadang perusahaan meminta pelamar mencantumkan referensi. Jadi intinya agar tidak salah pilih, maka perusahaan meminta pelamar itu mencantumkan siapa wong yang nantinya bisa saya tanyai tentang kamu, ono begitu. Loh Pak, kenapa mesti bertanya pada orang? Kan identitas sudah ada betul. Identitas sudah ada, nama, tempat tanggal lahir, IP, macam-macam sudah ada. Tapi masalah akhlak, masalah moral, masalah integritas kan tidak ada di situ. Nah, masalah akhlak, moral, integritas itu bisa diketahui dari orang lain. Nah, orang lain inilah yang diminta dicantumkan sebagai referensi ketika pelamar membuat lamaran kerja. Ya, jadi sekali lagi, mengapa perusahaan meminta pelamar menyebutkan referensi? Intinya supaya perusahaan tidak salah pilih, sehingga bisa meneliti siapa orang yang tepat yang nanti akan dijadikan tim untuk mengembangkan perusahaan. Maka kadang meminta pelamar menyebutkan referensi. Lalu siapa orang yang bisa dijadikan referensi? Nah, tentu saja karena referensi adalah orang yang dipercaya oleh pelamar, ya, maka idealnya ya orang yang tahu tentang siapa, tentang jati diri pelamar. Ya, siapa? Bisa atasan pelamar. Maksudnya, nah, ketika kamu masih kerja di suatu perusahaan, lalu ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan ijazah kamu, kan boleh saja kamu mengajukan lamaran ke perusahaan lain. Maka atasan pelamar kamu yang saat ini ditempati di perusahaannya itu bisa dijadikan referensi. Loh, Pak, apa nanti tidak dituduh sebagai orang yang selingkuh, sebagai orang yang berkhianat, sedang bekerja di suatu perusahaan, kok malah melamar di pekerjaan lain? Jika atasan kamu orang yang rasional, tentu saja tidak. Ya, misalnya saja begini, kamu bekerja di perusahaan A, masuk ketika masih berijazah SMA, lalu sambil kerja kamu kuliah sampai berhasil mendapatkan gelar kesarjanaan, misalnya sarjana ekonomi. Nah, kebetulan di perusahaan yang dimana kamu bekerja di situ, job pekerjaan yang ada hanya untuk ijazah SMA. Sementara kamu sudah menjadi sarjana. Atasan yang rasional akan berikan kesempatan kepada kamu untuk melamar di perusahaan lain agar bisa bekerja sesuai dengan ijazahnya. Maka atasan ini bisa kamu jadikan sebagai referensi. Ya, ketika nanti kamu masuk melamar ke perusahaan B misalnya, dari segi IPK-nya sudah diterima, dari segi tes tertulisnya sudah diterima. Ketika menentukan terakhir, nah bisa saja perusahaan B bertanya kepada atasan perusahaan A, ya menanyakan tentang diri kamu. Nah, ini pentingnya bekerja yang baik para siswa. Karena siapa tahu pelamar kamu, atasan kamu nanti akan jadikan referensi. Kalau kamu kerjanya baik, kan nanti informasi ke perusahaan B baik. Tapi kalau kerja kamu jelek, maka informasi ke perusahaan B juga jelek. Ya. Jadi bisa atasan kamu. Atau kalau kamu sudah keluar dari perusahaan, ya mantan atasan dijadikan referensi. Pak, kalau saya betul-betul baru lulus tidak punya mantan atasan. Nah, tentu saja bisa dijadikan referensi ya mungkin mantan kepala sekolah kamu atau kepala desa kamu. Bisa dipahami ya Pak Siswa ya tentang apa itu referensi, lalu siapa, mengapa perusahaan kadang meminta pelamar mencantumkan referensi, dan siapa yang tepat dijadikan referensi. Ya para siswa ya, nah, contoh yang paling sederhana lah. Nah, ada di dunia kamu, misalnya kamu akan menikah dengan seorang yang tidak sekampung. Karena kadang-kadang kamu masih butuh data tambahan, tanya-tanya ke tetangga kanan kirinya. Nah, itu dalam rangka melengkapi referensi, ini melengkapi data. Ya, itu para siswa, kalimat referensinya berbunyi bagaimana? Nah, biasanya kalimat ini muncul sebelum paragraf penutup. Misalnya berbunyi, apabila Bapak memerlukan keterangan lebih lanjut tentang jati diri saya, silakan menghubungi Bapak Lanang Sejati
Direktur Personalia PT Alam Lestari Jaya Badi, dan Ibu Sri Wadon Temenan, Kepala Bagian Kredit PKK Balang Pulang, yang dalam hal ini saya gunakan sebagai referensi. Nah, ini berarti mencantumkan 2 orang sebagai referensi. Lebih bagus. Jadi makin banyak referensi, ya informasi yang masuk perusahaan kan makin lengkap. Tapi tentu saja jangan berlebihan, terlalu banyak ya nanti kurang bagus. Ya, oke, itu contoh kalimat referensi permasalahan atau pertanyaan. Mengapa di sini kata Bapak itu menggunakan B kapital? Nah, karena ini sebagai sapaan. Ya, kemudian silakan. Ini apakah kurang H, Pak? Tidak. Penulisan kata silakan itu seperti ini, tidak. Silahkan, tidak. Ya, para siswa ya. Jadi selesai tentang kalimat referensi. Sekali lagi, kalimat referensi ini ada sebelum paragraf penutup. Ya, setelah ada bahan yang disertakan, lalu kalimat referensi. Berikutnya, ini ada contoh lain. Jika Bapak memerlukan keterangan lebih lanjut tentang jati diri saya, silakan menghubungi Bapak Amar Makrum. Sama ya. Yang saya jadikan sebagai referensi. Nah, contoh berikutnya paragraf penutup. Ya, dengan penuh harap sudilah kiranya Bapak atau Ibu berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung mengembangkan perusahaan yang kini tengah menjadi tanggung jawab Bapak. Dan tentu tak berlebihan bila saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang Bapak atau Ibu berikan. Ya, sama beriswa ya. Di sini juga ada kata Bapak. Nah, karena sebagai sapaan, maka B-nya dengan B kapital, atau Ibu juga I kapital. Contoh lain, besar harapan saya akan terkabulnya permohonan ini. Kemudian atas kesempatan yang Bapak berikan, saya menyampaikan terima kasih. Ini Bapaknya kapital juga ya. Ini contoh paragraf penutup para siswa. Berikutnya, salam penutup. Salam penutup hampir sama dengan salam pembuka. Bedanya hanya masalah penempatannya. Tapi kalau ketentuannya hampir sama. Ya. Bedanya kalau penempatan salam pembuka ada di margin kiri, kalau salam penutup ini lazim di margin kanan bawah ini. Ya, hormat kami, titik, hormat kami, koma, hormat saya, koma, hormat saya, titik. Mana yang bisa kita pakai? Nah, dalam konteks lamaran kerja, maka contoh yang pertama ini tidak tepat. Hormat kami. Kenapa? Karena menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Ya, orang pertama banyak, padahal yang namanya surat lamaran pekerjaan kan dibuat oleh 1 orang. Ya. Nah, yang kedua hormat kami, ini juga masih menggunakan kata ganti orang pertama jamak. Ya, hormat saya, ini sudah betul ini. Hormat Dewari kapital, lalu saya sebagai orang pertama tunggal diakhiri dengan tanda koma. Nah, yang keempat hormat saya, ini sayanya kapital. Jadi contoh salam penutup yang tepat itu hormat saya. Ini terkait surat lamaran kerja. Ya, bisa diterima para siswa. Lanjut. Itulah kita sudah perjelas ya, pembahasan tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Sekarang masuk ke unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ya, lamaran kerja termasuk surat resmi para siswa. Ya, karena merupakan surat resmi, maka kebahasaan yang pertama diterapkan ya menggunakan kalimat baku, kalimat standar, dan kalimat yang efektif. Ya, kemudian menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, seperti tadi itu. Kami apa saya? Ketentuannya orang pertama tunggal, maka saya. Kalau kami, loh, pembuatnya juga 1 orang, kenapa kami? Kalau kami kan banyak orang. Menggunakan kata sapaan orang kedua yang sopan. Nah, tadi sapaan orang kedua itu Bapak atau Ibu, bukan Anda atau kamu. Kalau Anda atau kamu itu kurang sopan dalam konteks lamaran kerja. Maka orang kedua yang sopan ya sebutkan Bapak atau Ibu. Menggunakan kalimat berisi ungkapan ketertarikan. Iya, kamu respon. Ya, berdasarkan iklan ini saya merasa tertarik kayak ini. Nah,
Nah, menggunakan kalimat berupa perincian ini ketika kamu memaparkan identitas diri, nama, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya, ini kalimat perincian menggunakan kalimat berisi kesediaan dan atau pengharapan. Nah, ini misalnya saya bersedia untuk kerja uh, lebih giat, atau saya kerja lembur, dan tadi pengharapan, besar harapan saya atas terkabulnya begitu. Kemudian menggunakan kalimat berisi ucapan terima kasih. Pada kalimat penutup, biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih. Tentu saja ucapan terima kasihnya harus efektif. Nah, seperti apa kalimat efektif itu? Nah, sekarang ini definisi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengarnya. Yang dimaksud secara tepat itu kalau pembicara akan menyampaikan A, sampai ke pendengar juga A, itu namanya tepat. Ya, jangan sampai pembicara atau penulis ingin menyampaikan A, tapi pendengarnya menangkapnya B, itu namanya tidak efektif atau tidak tepat. Ya, ya. Nah, contoh lah, tepat itu. Contoh lah, kamu naik ojek dari tikungan Banjaranyar sampai ke SMA Balapulang. Kalau ojek yang efektif paling sekitar 2-3 menit, atau mungkin ya lama-lamanya 5-10 menit lah. Tapi kalau kamu naik ojek dari tikungan Banjaranyar ke SMA Balapulang sampai 1 jam, namanya tukang ojeknya tidak efektif. Apa bisa terjadi seperti itu? Ya bisa saja. Mungkin sepeda motornya mogok, apa banyak kempes atau bensinnya habis, kan jadi tidak efektif. Kalimat juga begitu. Lah, bagaimana ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, diksi atau pilihan katanya tepat. Nah, diksi terkait dengan contoh kalimat lamaran kerja tadi, diksi yang tepat yaitu ketika kamu menggunakan kata sapaan, kami apa saya. Nah, ketika menggunakan kata kami itu tidak tepat. Kenapa? Surat lamaran kerja dibuat oleh perorangan. Maka diksi atau pilihan kata yang tepat adalah saya. Kemudian sapaan kata ganti orang kedua ketika menyapa direktur perusahaannya atau pemilik perusahaan yang kamu tuju. Jangan sebutkan Anda atau kamu atau engkau. Itu diksi tidak tepat, tapi sebutkan bapak atau ibu. Ya. Kemudian tidak pleonastis. Yang dimaksud tidak pleonastis itu tidak terdapat kata yang maknanya tumpang tindih atau berlebihan lah. Misalnya terkait dengan surat lamaran pekerjaannya, atas perhatian yang Bapak berikan, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu namanya pleonastis, berlebihan. Padahal yang benar kalimat efektif tidak pleonastis. Ya, contoh lain yang pleonastis misalnya, dia itu benar-benar sangat cantik sekali. Sangat cantik sekali. Sudah ada sangat, ada sekali. Ini namanya berlebihan. Yang betul ya sangat cantik atau mungkin cantik sekali. Kemudian ciri yang ketiga dari kalimat efektif, taat asas. Ya, taat asas penulisannya sesuai dengan kaidah. Kalau sekarang bahasa Indonesia itu acuan tata tulis yang betul yaitu PUEBI, pedoman umum bahasa Indonesia, ya kalimat-kalimat yang kamu susun harus sesuai dengan kaidah PUEBI, pedoman umum bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ciri yang keempat dari kalimat efektif itu memiliki penalaran yang logis. Emang ada apa kalimat-kalimat yang penalarannya tidak logis? Ada, ya. Contoh ini. Ini contoh kalimat yang penalarannya tidak logis. Misalnya ada kalimat penutup surat berbunyi begini. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini. Ya, kalimat pertama saja sudah tidak efektif ya. Ya, besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini. Di mana letak ketidakefektifannya? Ada diksi yang tidak tepat, yaitu pilihan kata kami. Kenapa? Karena surat itu dibuat oleh perorangan. Mestinya kata gantinya adalah orang pertama tunggal. Besar harapan saya, mestinya begitu. Kemudian yang kedua, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Mari kita buktikan bahwa kalimat kedua ini memiliki penalaran tidak logis. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.
Ini tidak hanya pada surat para siswa, kadang kalian juga sering mendengarkan ada seseorang yang memberikan informasi di depan kelas, mungkin pengurus OSIS atau pengurus ekstra apa, ya, memberikan informasi. Setelah selesai, dia mengakhirinya dengan demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Kalau kita cermati, ini kalimat yang memiliki penalaran tidak logis. Gampangannya orang mlebu nalar. Nah, di mana letak ketidakefektifannya, di mana letak ketidaklogisannya, yaitu ada pada kata perhatiannya. Atau lebih khususnya, ada pada enklitiknya. Enklitiknya. Enklitik. Apa itu klitik? Nah, sebentar, untuk lebih memahaman kalian, saya jelaskan dulu tentang klitika. Ya, klitika. Oh, sebelum klitika, kata ganti orang dulu. Ya, ini kata ganti orang. Ini loh. Ini kan tadi kan ada kami. Kami itu dikatakan tidak tepat karena ini kata ganti orang pertama jamak. Memang seperti apa sih kata ganti orang? Mari saya ingatkan lagi. Ada kata ganti orang pertama, ya. Ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Nah, pertama ada pertama tunggal, ada pertama jamak. Yang pertama tunggal misalnya saya, aku. Yang pertama jamak atau banyak orang yaitu kami, saya dan teman-temannya. Ketika kamu menyampaikan informasi di depan kelas dan kamu tidak sendirian, maka kamu mengakhirinya atau mengawalinya dengan kami. Kami akan menyampaikan. Tapi ketika sendirian, saya akan menyampaikan. Oke. Kemudian kata ganti orang kedua yang tunggal. Ada kamu, ada Anda, ada engkau, ada bapak, ada ibu, ada saudara. Ini yang tunggal, orang kedua tunggal. Nah, orang kedua jamak ada kamu semua atau kalian, Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ini yang orang kedua jamak. Kata ganti orang ketiga juga ada yang tunggal, ada yang jamak. Yang ketiga tunggal ada ia, ada dia, ada beliau. Yang ketiga jamak ada mereka. Nah, para siswa, kata ganti orang ini bisa disingkat. Nah, kata ganti orang yang disingkat itu dinamakan klitika. Nah, ini klitika. Klitika adalah singkatan kata ganti orang. Misalnya aku menjadi ku. Ya, aku mengantarkan kamu atau ku antarkan kamu. Ini dari aku menjadi ku. Ya, kamu menjadi mu. Ya, saya pinjam buku kamu, saya pinjam bukumu. Nah, ini mu. Ini singkatan kata ganti dari kamu. Atau engkau disingkat menjadi kau. Ya, kau ambil, kau belai, kau suap, kau pulangkan dan macam-macam. Dan singkatan kata ganti orang ketiga, ia, dia, mereka menjadi nya. Jadi nya ini kata ganti orang ketiga, singkatan kata ganti orang ketiga. Ya, singkatan kata ganti orang ketiga. Nah, klitik ada dua macam, ada proklitik, ada enklitik. Proklitik itu singkatan kata ganti orang yang melekat pada awal kata. Contohnya, ku pada kata ku ambil, kau pada kata kau pinjam. Ini namanya proklitik. Ku, proklitik, kau. Sedangkan enklitik, singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata. Misalnya, mu pada kata bukumu, nya pada kata pacarnya. Nah, kembali ke kalimat contoh penutup surat yang dianggap tidak efektif, tidak masuk akal, memiliki penalaran tidak logis, yaitu atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Ya, kasusnya ada pada enklitiknya, singkatan kata ganti orang ketiganya. Ya, para siswa, surat itu kan hanya melibatkan dua pihak. Ada pihak pertama sebagai pelamar dan ada pihak kedua sebagai penerima atau pemilik perusahaan. Ya kan? Nah, ketika pelamar akan menyampaikan ucapan terima kasih, mestinya tertuju pada pihak kedua. Nah, ketika pelamar menggunakan enklitiknya yang merupakan singkatan kata ganti orang ketiga, maka dikatakan ucapan terima kasihnya itu salah alamat. Kerjanya dengan pihak kedua, tetapi mengucapkan terima kasihnya kepada pihak ketiga. Maka jangan sekali-kali ketika kamu selesai menginformasikan sesuatu di depan kelas, mengakhirinya dengan atas perhatiannya. Ininya jangan pakai orang ketiga, tapi pakai orang kedua. Apa? Misalnya atas perhatian kamu, atas perhatian Anda, atas perhatian engkau. Kalau jamak, ya atas perhatian kalian, atau atas perhatian saudara-saudara. Ini yang tepat.
Ya para siswa ya. Jadi sekali lagi ini contoh tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Selesai para siswa pembahasan tentang struktur unsur-unsur lamaran kerja dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya nanti kalian bisa masuk ke link tugas apa yang harus kau kerjakan setelah pemahaman materi ini. Sekian saja. Bila ada hal-hal yang perlu kamu tanyakan bisa kamu bertanya lewat WA atau grup di Telegram ya, atau boleh juga kamu telepon atau yang lainnya ya. Demikian atas perhatian kalian. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap semangat, jaga protokol kesehatan 5M ya. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Lalu 2M yang lain yang menghindari kerumunan, dan M yang berikutnya, kalau Pak Ganjar lalu menyebutnya dari 5M itu dijadikan 1M. Apa? Hanya 1M-nya manut. Demikian saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.